Tanggal 5 Oktober 2025, tepat dari jam setengah 7 sampai jam 7 malam, masyarakat Cirebon atau teman-teman kita dari Cirebon dikagetkan dengan sebuah suara dentuman yang sangat amat keras, bahkan saking kerasnya itu juga kedengeran sampai ke beberapa wilayah lain kayak misalkan Brebes dan juga Kuningan. Selain mendengarkan suara dentuman, mereka juga memberikan kesaksian kalau misalkan mereka melihat ada cahaya yang tiba-tiba muncul di langit-langit Cirebon, dan mereka mensinyalir atau beranggapan kalau misalnya suara dentuman tersebut berasal dari cahaya yang tiba-tiba ada. Kira-kira apakah asumsi mereka benar dan apakah sudah ada informasi resmi terkait adanya fenomena ini lewat pemerintah kita? Kita bahas itu semua di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Video gue nge-record video ngopi ini di tanggal 6 Oktober 2025, dan kalau misalnya lu lihat di Twitter itu lagi trending ya kata Cirebon. Ketika lu klik trending ya lu bakal tahu kalau misalkan ini tentang suara dentuman yang bakal kita bahas di video ngopi kesempatan kali ini. Harap hati-hati kalau misalnya ketika ada fenomena ini, banyak banget video-video lama yang tiba-tiba di-up lagi biar seenggaknya fenomena yang terjadi di Cirebon ini jadi makin rame gitu ya. Tapi dari beberapa video-video yang beredar, ada beberapa video yang legit beneran di-record ketika tanggal tersebut atau ketika fenomena suara dentuman tersebut terjadi gitu ya. Kayak misalkan video yang udah di-reshare ulang sama akun Georitmus. Kita bakal lihat bareng-bareng, ini CCTV by the way. Detik-detik bintang atau meteor jatuh terekam CCTV. Ya, gila ini HD banget, nge-capture momennya gokil. Oh ya, orang-orang zaman sekarang masih sering make a wish nggak ya tiap kali ada bintang jatuh? Oh ya, gue bilang ini legit videonya, kalau bisa lihat sendiri ada timestamp tanggal 5 Oktober 2025 jam setengah 7 malam, dan ini katanya di daerah Cirebon juga. Dan gara-gara adanya CCTV ini atau video ini, orang-orang makin menguatkan asumsi kalau misalnya suara dentuman yang kedengeran sampai ke Brebes dan juga Kuningan itu adalah suara meteor yang hancur di daerah Cirebon. Tapi bagaimana informasi resmi dari pemerintah kita? Gue udah ngambil beberapa informasi lewat berita-berita yang udah menyiarkan ini, kayak misalkan berita dari CNN dengan judul viral dentuman keras dan bola api jatuh di Cirebon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah buka suara. Terus kemudian dari Detik News dengan judul warga Cirebon geger suara dentuman keras dan bola api jatuh di langit. Dan yang ketiga dari Kumparan News dengan judul BRIN, meteor yang terlihat di langit Cirebon jatuh di Laut Jawa. Jadi lewat ketiga berita ini udah ada 2 orang yang memberikan keterangan terkait adanya fenomena di Cirebon. Yang pertama orang dari BPBD ya, Pak Fauzan. Yang kedua orang dari BRIN, namanya Pak Thomas Jamaludin. Profesor Thomas Jamaludin. Ini nama nggak asing banget karena gue pernah magang di Lapan. Dan Pak Thomas Jamaludin ini merupakan salah satu orang yang sangat amat mengerti terkait adanya fenomena langit dan juga meteorologi di Indonesia gitu ya. Jadi benar-benar ahli negara ini. Nah, lewat CNN dikasih tahu kalau misalkan koordinator lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Pak Fauzan menjelaskan kalau misalkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk menelusuri sumber suara dentuman ini. Oh ya, by the way, berita ini itu adalah berita yang paling lama. Jadi dari informasi dikasih tahu kalau misalkan mereka masih mencari dan juga mengumpulkan apapun kabar yang beredar terkait adanya fenomena yang terjadi di Cirebon. Kalau dari pantauan BMKG, memang ada getaran yang terekam seismograf. Nah, uniknya adalah suara dentuman itu saking kerasnya bahkan kedengeran sampai alat pengukur gempa atau getaran. Makanya orang-orang Brebes sama Kuningan pun kaget tiba-tiba ada suara sebesar itu. Tapi tidak jelas dari mana sumbernya. Nah, ini informasi yang paling penting. Yang pasti bukan dari pergerakan lempeng bumi atau gempa. Ujarnya dikutip dari Detik Jawa Barat. Jadi udah dihapus gitu ya indikasi kalau misalkan ini mungkin terjadi gara-gara gempa. Bukan ya, jadi mungkin ini benar-benar terjadi gara-gara cahaya emang dilihat atau meteor yang katanya diasumsikan hancur di daerah Cirebon. Ia mengatakan sejumlah saksi mengaku melihat benda mirip meteor atau roket sebelum dentuman terjadi. Namun pihak berwenang masih melakukan penyelidikan dan belum dapat memastikan apakah peristiwa ini berkaitan dengan jatuhnya benda antariksa atau tidak. Nah, yang ironisnya adalah kalau misalnya ini beneran suaranya berasal dari meteor dan ada meteor yang terlintas di Cirebon, kita nggak bener-bener bisa mendeteksi ya kalau kayak gitu ya. Ada meteor yang emang pengen jatuh gitu di negara kita. Padahal kalau misalnya kita lihat berita-berita internasional banyak banget gitu. Tiba-tiba yang bisa ngabarin kalau misalnya meteor ini bakalan jatuh di tanggal segini gitu. Oh, ada prediksi dari ilmuwan NASA kalau misalkan ada meteor segede bulan gitu bakalan datang ke bumi dan masih banyak lagi. Tiba-tiba ada meteor dari Indonesia asal ngeleos aja gitu loh. Ngeleos bahasa Sunda artinya apa Bang Rey? Artinya asal lewat aja gitu. Untungnya gitu, kalau misalkan kata keterangan Pak Thomas Jamaludin, meteornya jatuh di daerah laut. Jadi harusnya sih orang-orang yang emang di daerah Cirebon nggak usah takut kalau misalkan
tiba-tiba itu meteor jatuhnya di pemukiman ya. Menurut keterangan saksi-saksi melihat ada kayak macam meteor atau roket. Di BPBD masih menelusuri kemungkinan adanya kerusakan atau dampak lain dari peristiwa tersebut. Nah, kabar selanjutnya lu bisa lihat dari Kumparan, gimana ini langsung disebut sama peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Pak Profesor Thomas Jamaluddin, di mana beliau menyimpulkan kalau misalnya cahaya dan dentuman yang terdengar di wilayah Cirebon merupakan meteor. Jadi bukan banaspati ya. Nah, soalnya banyak banget orang-orang juga yang bercandain kalau misalkan oh ini cahaya yang emang dilihat sama masyarakat Cirebon nih kayaknya ada unsur gaib-gaibnya nih, makanya tiba-tiba melepaskan energi yang besar sampai kedengeran suaranya. Kalau misalnya berdasarkan sains, ini mungkin meteor. Ia juga memprediksi kalau misalnya benda langit itu jatuh di laut. Jadi keterangan yang bilang kalau misalkan meteor jatuh di laut itu masih prediksi dari Pak Profesor Thomas Jamaluddin. Bisa aja jatuhnya itu di hutan atau di gunung, tapi kalau misalnya pada akhirnya jatuh di daratan gitu ya, harusnya sih kedengeran lebih kencang lagi. Cuman ini jatuhnya di laut, kata Pak Thomas Jamaluddin. Saya menyimpulkan itu adalah meteor cukup besar yang melintas memasuki wilayah Kuningan dan juga Kabupaten Cirebon. Meteor jatuh di Laut Jawa, kata Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Jamaluddin kepada Kumparan. Guru besarnya Om Fajrul FX nih. Thomas menjelaskan kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil analisis terhadap sejumlah kesaksian warga dan data dari BMKG. Nah, inilah yang gue maksud kalau misalkan kabar dari Kumparan ini merupakan updatean terkini dari CNN. Soalnya dari CNN cuma dikasih tahu kalau misalkan lagi dikumpulin datanya sama BPBD. Sementara dari berita ini udah ada hasil dari data yang dikumpulkan berdasarkan kesaksian warga dan juga BMKG. Analisis berdasarkan kesaksian adanya dentuman yang terdengar di wilayah Kuningan dan Kabupaten Cirebon, terdeteksi adanya getaran oleh BMKG Cirebon ACJM pada pukul 18.39 WIB. Jadi mungkin CCTV yang kita lihat gitu ya dari Riposan Georitmus ini merupakan CCTV dari BMKG juga gitu, I don't know. Ada yang menyaksikan bola api yang meluncur dan ada rekaman CCTV pukul 18.35. Ini mungkin CCTV yang kita lihat tadi. Sebelumnya, warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dikejutkan oleh terdengar suara dentuman keras yang disertai cahaya menyerupai bola api pada Minggu, tanggal 5 Oktober sekitar pukul jam 7 malam. Benda menyerupai bola api itu terlihat melintas di langit daerah kecamatan Lemahabang dan sekitarnya, membuat warga heboh dan penasaran. Terakhir gue ngedengerin fenomena ada suara dentuman itu di daerah Bogor kapan ya, waktu zaman Covid setahun 2 tahun yang lalu gitu. Dan suara dentumannya itu seingat gue nggak cuma kedengeran di Bogor, bahkan sampai di Jabodetabek, dan katanya pusatnya itu ada di Jakarta ya. Kenapa gue nggak coba nyari tahu itu? Oh ya kan gue belum buat video ngopi ya. Tapi bentar, gue penasaran anjir, itu dari mana sumbernya suara dentuman Jakarta Pusat. Coba dentuman terdengar di Jakarta Pusat 2023. Ngomongin soal berita dentuman ternyata banyak banget coy, nggak cuma di tahun 2023 doang. Soal dentuman Jabodetabek 2021 juga ada, 2022 juga ada. Dan dentumannya itu nggak yang kayak dentuman di Cirebon yang cuma sekali doang terus habis itu disinyalir gara-gara meteor hancur gitu. Tapi dentuman itu berkali-kali, ada temponya, deng deng deng. Seingat gue tuh itu jelas banget. Gue kira ada raksasa. Tapi banyak banget orang-orang yang berspekulasi waktu zaman itu, katanya ada yang bikin bunker atau lagi ada proyek sesuatu yang dirahasiakan gitu, buset. Banyak banget spekulasi ya. Oke, lanjutnya, BMKG masih mengumpulkan data dan informasi terkait kejadian tersebut. Hingga kini belum dapat disimpulkan soal sumber suara dan juga cahaya yang dilihat warga itu. Jadi, tadi kita udah baca kalau misalnya itu baru keterangan dari beberapa orang-orang yang mewakili instansi negara seperti BPBD dan juga BRIN. Tapi masih belum ada fakta yang lebih faktual kalau misalkan itu suara dentuman yang terdengar sama masyarakat Cirebon berasal dari mana. Dari hasil pemantauan sementara, BMKG belum mencatat adanya aktivitas meteorologis di wilayah Cirebon pada waktu kejadian. Citra satelit menunjukkan kondisi langit dalam keadaan cerah berawan. Jadi satu-satunya sumber informasi terkait adanya suara dentuman di daerah Cirebon itu adalah CCTV dan beberapa video-video amatir yang direkam sama orang-orang. Video-video dapat dari mana bang? Lu bisa langsung cek sendiri di trending topik Cirebon. Itu banyak banget video-video amatir. Tapi harap diingat kalau misalkan ketika lu lagi berselancar terhadap informasi yang seperti ini, harus berhati-hati karena siapa tahu ada akun-akun jahil yang coba buat nyari atensi dan juga traffic dengan ngirimin video-video lama tapi seakan-akan itu tuh video yang sedang terjadi sekarang gitu loh. Ya, jadi beberapa yang lu bisa lihat nih video-videonya masih belum bisa dibuktikan apakah benar atau kagak gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait foto, seismograf dan juga ya yang CCTV tadi kita lihat, gue sih ya yakinnya itu bener. Tapi gue nggak tahu apakah ternyata itu juga
digital altered atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Ya by the way, apakah ada di antara kalian semua yang tinggal di daerah Cirebon, apakah mendengar juga suara dentumannya? Silahkan tulis di kolom komentar, gue pengen tahu lebih lanjut gimana keterangannya. Dan seperti itu aja mungkin kabar terkait adanya suara dentuman keras di daerah Cirebon. Gimana tanggapan kalian sama? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ini bukan hal yang aneh-aneh sampai pada akhirnya nyebarin radiasi dan segala macam gitu. Udah cukup Banten aja. Semoga saudara-saudara kita di daerah Banten yang terkontaminasi atau yang sudah terganggu gitu ya kesehariannya gara-gara radiasi zat radioaktif bisa tetap sehat dan juga cepat selesai juga masalahnya. Sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin video ngopi. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat share. Juga minta hype-nya. Cukup sekian. Sampai jumpa.